Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 73 sesi Kamis. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan modul 2 yaitu Data Flow Diagram atau DFD. Adapun anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri, Simon B. Saitama Purba, NPM 043, dan partner saya, Raden Sarhan Muhammad Setiaji, NPM 046. Yang pertama kita akan membahas pendahuluan, yaitu latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemukan suatu persoalan yang di dalamnya dibutuhkan penyelesaian atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Misalnya pada transaksi optik. Dalam masalah transaksi optik ini, dibutuhkan suatu sistem yang mengolah data, pelanggan, karyawan, kacamata, dan nota. Untuk meningkatkan ketelitian sistem dan kejelasan perincian secara keseluruhan, digambarkan dalam suatu diagram data yang menggunakan aplikasi Power Designer untuk mempermudah pembuatan diagramnya. Adapun rumusan masalah pada praktikum kali ini yaitu bagaimana perancangan model DFD pada transaksi optik. Adapun tujuan praktikumnya dapat teman-teman baca pada PPT, kemudian tinjauan pustaka. Jadi, data flow diagram ini adalah diagram grafis untuk menentukan dan memvisualisasikan model dari suatu sistem yang akan dikembangkan. DFD berguna untuk mendefinisikan kebutuhan pengguna dalam tampilan grafis. Setelah persyaratan dari pengguna dikumpulkan dalam tahap analisis, DFD digambarkan untuk mewakili kerja sistem dalam hal peran pengguna dan pengguna, arus data, fungsi, dan penyimpanan data. Adapun fungsi data flow diagram yaitu yang pertama, DFD dapat membantu penerapan dari suatu sistem menjadi lebih baik serta sempurna. Yang kedua, DFD akan membantu memudahkan user atau pengguna untuk bisa memahami dengan baik dari sebuah sistem yang ada. Yang ketiga, DFD berfungsi untuk membantu mengembangkan aplikasi di dalam menggambarkan alur data dengan lebih jelas dan juga rinci. Yang keempat, DFD berfungsi sebagai perancangan sistem yang biasa digunakan untuk mempermudah komunikasi dengan pengguna. Yang kelima, DFD mempunyai fungsi sebagai rancangan sistem yang berorientasi pada alur data itu sendiri. Selanjutnya, jenis data flow diagram. Yang pertama itu ada DFD level 0 atau konteks diagram, yang kedua ada DFD level 1, dan yang terakhir ada DFD level 2. Kemudian simbol data flow diagram. Yang pertama itu simbol external entity, dapat dilihat simbolnya pada gambar. Kemudian yang kedua simbol proses, kemudian ada simbol data store, kemudian ada simbol data flow, yang terakhir ada simbol input atau output. Simbol-simbolnya dapat teman-teman lihat pada gambar yang sudah tertera. Kemudian ada bentuk-bentuk DFD. Yang pertama itu diagram alur data fisik. Yang kedua itu diagram alur data logika atau DADL. Lanjut ke studi kasus. Jadi pada studi kasus ini yaitu sebuah optik sedang merancang suatu sistem informasi transaksi untuk membantu pemilik optik tersebut dalam membuat laporan penjualan tiap hari dan tiap bulannya. Mengingat pengunjung optik tersebut yang semakin ramai sehingga karyawan kesulitan untuk melakukan rekap data penjualan dengan cara manual secara akurat dan tepat. Dari permasalahan tersebut, pemilik optik ingin memiliki sistem informasi penjualan yang terkomputerisasi. Selanjutnya untuk run program akan dijelaskan oleh partner saya, Raden Sarhan. Saya akan menjelaskan proses running programnya dengan menggunakan Power Designer. Yang pertama kita lakukan adalah membuka Power Designer ya, lalu kita klik file, lalu klik new model. Lalu di new model kita pilih information, lalu kita pilih data flow diagram, kita klik OK. Nah, di klik OK ini kita dapat membuat DFD, maksud saya relasi-relasi dari masing-masingnya. Nah, untuk yang pertama kita buat adalah prosesnya, dimana ini tuh kita bisa namai misalkan sistem informasi optik. Nah, lalu untuk entitasnya kita bisa menggunakan simbol external entity, dimana misalkan 4. Lalu untuk relasi kita bisa menggunakan flow pada bisnis proses diagram simbol ini. Nah, cara kita tarik dari kotak entitasnya dengan kiri dari sini, lalu kita tag aja, misalkan dari proses juga bisa masuk ini, kalau untuk ini harus rapi-rapi. Nah, nanti akan rapi pada sendirinya.
misalkan seperti ini. Lalu untuk memberikan nama pada masing-masing entitas kita cukup klik kiri aja, lalu kita misalkan ini namanya karyawan. Nah terus di flow-nya ini kita juga bisa beri nama misalkan ABC. Nah kan ini nggak muncul, cara memunculkannya itu tinggal klik kiri pada panahnya atau flow-nya, lalu klik kanan, lalu klik format. Nah di format ini ada lifestyle, shadow, font, content. Kita ke content, lalu pilih name, lalu apply. Nah ini muncul nih. Nah ini tuh bisa kita atur mau di mana aja tempat penulisannya. Nah ini juga bisa nanti diedit juga gitu loh, tinggal klik kiri, double klik kiri aja. Nah setelah terbuat ini saya sudah membuatnya sesuai dengan kasus saya. Nah dimana itu ada 4 entitas, yaitu pelanggan, karyawan, kacamata, dan nota, dan terdapat beberapa relasi dimana pada berikut ini. Nah kan dari sini kita bisa membuat DFD level 0 nya dengan cara pada prosesnya itu kita tinggal klik kanan di compose proses. Nah sudah ada tanda plus seperti ini, itu berarti prosesnya sudah terdecompose. Lalu kita tinggal open diagram. Nah nanti itu muncul seperti ini. Nah untuk pada studi khusus yang udah saya buat, saya udah membuat DFD level 0 nya, tinggal kita open diagram aja. Nah ini sudah saya buat nih. Nah di data DFD level 0 ini ada tambahan di mana ada data storage ya untuk masing-masing prosesnya. Nah di sini ada 4 proses, yaitu proses pemesanan, pengecekan produk, proses pembelian, dan proses pembayaran. Di masing proses itu terdapat hubungan untuk 4 entitas ini. Nah di masing-masing proses juga terdapat data storage ya, dimana di proses pemesanan daftar pesanan, di pengecekan level stok produk, proses pembelian daftar pembelian, dan proses pembayaran daftar transaksi. Untuk membuat juga gampang banget, tinggal seperti ini, seperti cara sebelumnya. Bedanya kan tadi ada data storage-nya cuma tinggal taruh-taruh aja sih. Terus ya kalau misalnya pengen dikasih mana tinggal di drag seperti tadi. Nah seperti ini. Nah di masing-masing proses ini kita bisa dilanjutkan untuk DFD level 1 nya. Nah untuk DFD level 1 nya pada masing-masing proses sama seperti untuk cara membuat DFD level 0. Di masing-masing proses kita tinggal klik kanan lalu decompose, dan setelah decompose akan muncul tanda plus seperti ini. Nah di proses pemesanan misalnya kita open diagram, lalu sudah saya buat DFD level 1 nya di mana ada hubungan antara proses di dalam proses ini ada pelanggan itu memberikan data pesanan, dan karyawan memberikan data pemesan. Lalu pelanggan juga diberikan daftar menu, dan karyawan diberikan validasi data, dan terjadilah proses pemesanan produk lalu disimpan ke file pesanan. Nah untuk pengecekan produk di mana terdapat relasi antara karyawan dan kacamata, di mana karyawan itu bisa kita lihat di DFD level 1 biar lebih jelas, di mana terjadi proses pengecekan di mana karyawan memberikan jumlah pesanannya, lalu kacamata terdapat data sisa stok produknya, lalu dari pengecekan juga diberikan produk yang dipesan untuk kacamatanya, lalu dari pengecekan juga karyawan mengetahui stok produknya, lalu data file itu disimpan nanti di file stok produknya. Nah untuk proses pembelian tinggal kita sama open diagram untuk DFD level 1 nya seperti ini. Di proses pembelian di mana nota itu menghasilkan laporan transaksinya untuk di proses pembelian, dan kacamata untuk memberikan produk siap ya nanti kepada pelanggan. Lalu ini filenya itu datanya disimpan di file pembelian. Nah lalu untuk di proses pembayaran kita open diagram untuk DFD level 1 nya, di mana pembayaran tuh nanti
menghasilkan bukti transaksi untuk pelanggan dan juga data pembayaran untuk di notanya. Lalu di nota terdapat laporan pembayaran. Nah, semua data itu tuh bakal disimpan di file transaksi. Seperti. Nah, dari semua ini lalu akan dilanjutkan dengan analisis output yang akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya, untuk hasil analisis output yaitu yang pertama itu analisis output DFD konteks. Jadi, pada permasalahan basis data penjualan di Optik didapatkan 4 entitas atau terminator, yaitu pelanggan, karyawan, produk, dan nota, serta satu tabel proses yaitu sistem informasi penjualan Optik. Alur datanya adalah sebagai berikut. Entitas pelanggan akan memberikan input berupa form pemesanan pelanggan ke dalam sistem informasi yang akan direspon oleh sistem dengan mengeluarkan output berupa konfirmasi pesanan. Entitas karyawan akan memberikan input berupa data pesanan pelanggan ke dalam sistem informasi yang akan direspon oleh sistem dengan mengeluarkan output berupa data total harga pesanan. Entitas produk akan memberikan input berupa data harga produk ke dalam sistem informasi yang akan direspon oleh sistem dengan mengeluarkan output berupa banyak produk. Entitas nota akan memberikan input berupa data kode pesanan ke dalam sistem informasi yang akan direspon oleh sistem dengan mengeluarkan output berupa data pelanggan. Selanjutnya, analisis output pada DFD level 0. Diagram konteks kemudian dikompos menjadi DFD level 0. Proses sistem informasi sehingga menjadi 4 entitas luar yaitu pelanggan, karyawan, produk, dan nota. Kemudian ditambah 4 proses yaitu proses pemesanan, proses pengecekan produk, proses pembelian, proses pembayaran, serta 4 data store yaitu file pemesanan, file stok produk, file pembelian, dan file transaksi. Pada DFD level 0 diberikan aliran entitas keluar ke proses dan juga sebaliknya, serta pada proses ke data store. Entitas pelanggan dan karyawan akan memberikan input dan output kepada proses pemesanan produk yang akan menghasilkan informasi yang disimpan dalam data store file pemesanan. Entitas karyawan dan produk akan memberikan input dan output kepada proses pengecekan produk yang akan menghasilkan informasi yang disimpan dalam data store file stok produk. Entitas produk dan nota akan memberikan input dan output kepada proses pembelian yang akan menghasilkan informasi yang disimpan dalam data store file pembelian. Entitas nota dan pelanggan akan memberikan input dan output kepada proses pembayaran yang akan menghasilkan informasi yang disimpan dalam data store file transaksi. Selanjutnya, analisis output DFD level 1 yaitu dari DFD level 0 kemudian dikompos lagi menjadi DFD level 1. Di sini terdapat 4 dekompos karena pada level 0 terdapat 4 proses, maka dari itu proses akan dilakukan penurunan atau dekompos 4 kali. Yang pertama pada proses pemesanan, kemudian proses pengecekan produk, proses pembelian, dan proses pembayaran. Yang pertama dekompos pada proses pemesanan terdapat 2 entitas luar yaitu pelanggan dan karyawan, 1 proses yaitu pemesanan produk, dan 1 data store yaitu file pesanan. Yang kedua dekompos pada proses pengecekan produk terdapat 2 entitas luar yaitu karyawan dan produk, 1 proses yaitu pengecekan, dan 1 data store yaitu file stok produk. Yang ketiga dekompos pada proses pembelian terdapat 2 entitas luar yaitu produk dan nota, 1 proses yaitu pembelian, dan 1 data store yaitu file pembelian. Yang keempat dekompos pada proses pembayaran terdapat 2 entitas luar yaitu nota dan pelanggan, 1 proses yaitu pembayaran, dan 1 data store yaitu file transaksi. Adapun kesimpulan dari praktikum ini yang pertama yaitu DFD pada permasalahan sistem informasi transaksi Optik didapatkan 5 entitas yaitu pelanggan, karyawan, kacamata, dan nota, di mana semua entitas tersebut memiliki hubungan timbal balik yang saling melengkapi. Yang kedua itu setelah dikomposisikan akan terbentuk proses yang lebih rinci dari sistem informasi transaksi Optik disebut DFD level 0. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 4 proses yaitu pemesanan produk, pengecekan, pembelian, dan pembayaran. Kesimpulan yang terakhir yaitu dari hasil output modul 2 ini dihasilkan diagram konteks DFD level 0 dan DFD level 1, di mana diagram konteks pada sistem informasi Optik berisikan hubungan timbal balik di mana terdapat 4 entitas tersebut terdiri dari 4 alur. Pada entitas pelanggan terdapat 2 alur data pesanan dan daftar tamu. Entitas karyawan terdapat alur data pemesanan dan validasi data. Entitas kacamata terdapat alur produk yang dipesan dan sisa stok produk. Entitas nota terdapat alur laporan pembayaran dan data pembayaran. Selain itu juga terdapat 4 data store yakni file pesanan, file stok produk, file pembelian, dan file transaksi.
Sekian presentasi modul 2 data flow diagram dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. See you.